Bapak dan Ibu guru, pernah nggak sih merasa bingung gimana caranya biar bisa mendukung semua murid di kelas yang kemampuannya beragam banget? Nah, dalam pembahasan kita kali ini, kita akan coba bedah bareng-bareng beberapa perangkat praktis supaya rasa bingung itu bisa jadi keyakinan untuk menciptakan kelas yang betul-betul inklusif. Ini pertanyaan yang penting banget loh. Bukan sekedar teori, tapi jadi bahan refleksi kita sebagai pendidik mungkin setiap hari. Apakah ruang belajar yang kita siapkan ini udah benar-benar buka pintu buat setiap anak tanpa terkecuali untuk bisa berhasil? Kalau Anda pernah merasakan kebingungan yang sama, tenang, Anda nggak sendirian. Ini tantangan yang umum banget dihadapi banyak guru. Tapi kabar baiknya adalah ada strategi-strategi konkret yang bisa kita pakai untuk mengatasi ini bareng-bareng. Oke, supaya lebih terarah kita akan jalan lewat 5 langkah kunci. Kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, yaitu memahami tujuan inklusi. Terus kita masuk ke strategi praktisnya. Gimana mengelola kelas, mengenali kebutuhan murid, sampai cara melakukan asesmen. Nah, ujung-ujungnya semua itu untuk menciptakan pembelajaran yang benar-benar bermakna. Sip, kita mulai dari fondasinya. Sebelum kita ngobrolin soal gimana caranya, kita harus sama-sama paham dulu kenapanya. Sebenarnya apa sih tujuan utama dari pendidikan inklusif itu? Jadi intinya tuh gini, pendidikan inklusif itu bukan soal bikin kelas khusus atau sistem yang terpisah-pisah. Justru sebaliknya, ini soal gimana kita menciptakan satu sistem besar yang bisa mendukung semua murid, apapun perbedaannya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian praktis yang pertama. Gimana caranya mengubah kelas yang mungkin tadinya terasa rame atau kacau menjadi sebuah ekosistem belajar yang harmonis untuk semua anak. Ini dia nih, ada 6 area kunci yang bisa kita pegang. Coba deh perhatikan, semuanya ini nyambung loh. Mulai dari perencanaan yang matang di awal minggu, lalu fleksibilitas kita dalam menata ruang kelas, sampai yang paling penting, yaitu memastikan partisipasi aktif dari setiap siswa, bukan cuma yang pinter atau yang vokal saja. Oke, kalau tadi kita lihat kelas secara keseluruhan, sekarang kita coba zoom in. Kita fokus ke individunya. Gimana cara kita sebagai guru bisa mengenali kebutuhan unik dari setiap siswa? Kuncinya sebetulnya cuma satu. Kalau kita mau bantu murid, kita harus paham dulu dia. Nah, untuk bisa sampai ke tahap paham itu, ada 2 langkah penting yang jalannya beriringan. Namanya identifikasi dan asesmen. Yuk, kita lihat apa bedanya. Nah, ini menarik banget. Gampangnya gini, identifikasi itu kayak langkah pertama, kita menemukan atau melihat, kayaknya anak ini butuh dukungan ekstra deh. Nah, kalau asesmen, itu prosesnya lebih dalam lagi. Kita gali informasinya untuk benar-benar paham dukungan seperti apa sih yang dia butuhin dan kenapa. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bergerak dari sekadar mengidentifikasi kebutuhan, jadi benar-benar melakukan asesmen yang mendalam? Jadi proses identifikasi ini bukan cuma buat ngasih label ya, tapi ini adalah sebuah alur. Coba lihat, prosesnya itu dimulai dari penjaringan. Kita lihat secara luas dulu. Kalau perlu bisa lanjut ke pengalih tanganan ke ahli. Dan puncaknya adalah untuk perencanaan program belajar yang pas buat anak itu. Jadi ini sebuah perjalanan, bukan titik akhir. Eits, jangan khawatir. Kita nggak harus jadi psikolog kok untuk melakukan ini. Alat asesmen kita itu bisa sesederhana pengamatan yang cermat di kelas, ngobrol santai sama murid, atau sampai menggunakan tes-tes yang lebih terstruktur. Semua data yang didapat itu berharga banget. Asesmen yang baik itu sifatnya komprehensif. Artinya kita melihat anak secara utuh. Bukan cuma kemampuan akademiknya aja, tapi juga motoriknya, cara dia berinteraksi sama teman-temannya. Semuanya kita perhatikan untuk bisa membangun gambaran yang lengkap tentang dia. Nah, ini dia poin krusialnya. Semua usaha kita mengumpulkan data tadi, tujuannya cuma satu, yaitu untuk menciptakan pengalaman belajar yang benar-benar bermakna buat si anak. Disinilah semua hasil asesmen kita jadi harta karun. Data-data itu jadi fondasi untuk membangun sebuah rencana aksi yang kuat. Kita sering menyebutnya program pembelajaran individual atau PPI yang dirancang khusus untuk membuka potensi anak tersebut. Dan gambar ini nunjukin hasil akhirnya dengan sangat baik. Jadinya, kita bisa punya struktur pembelajaran yang fleksibel. Ada kalanya belajar bareng di kelas besar, ada kalanya butuh bimbingan individual. Jadi setiap anak, baik itu yang reguler, yang berkebutuhan khusus, atau yang berbakat sekalipun, semuanya dapat dukungan yang mereka butuhkan. Jadi, dari semua obrolan kita tadi, sebetulnya kalau ditarik benang merahnya, semuanya itu mengerucut ke 2 pilar fundamental.
Dua pilar inilah yang menopang sebuah kelas inklusif. Pilar pertama adalah kemampuan kita mengelola seluruh kelas secara proaktif, yang tadi kita bahas di awal. Dan pilar kedua adalah keahlian kita untuk memahami setiap individu di kelas melalui identifikasi dan asesmen. Kalau kita bisa kuasai dua hal ini, wah, kita udah punya fondasi yang kuat banget untuk kelas inklusif kita. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk kita renungkan. Setiap anak itu pasti bawa potensi yang unik yang mungkin masih tersembunyi. Pertanyaannya, langkah kecil apa yang akan Anda ambil besok untuk mulai menemukan potensi itu?